Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Buruan Fighter. Lanjut obrolan kita yang kemarin. Obrolan kita yang kemarin itu kan soal bahwa MMA itu sangat amat rumit dan kompleks. Kalau kemenangan Justin Gaethje atas Rafael Fiziev sudah ketahuan penyebabnya, yaitu bahwa ada level soal kecepatan counter. Dan kalau di kelas lightweight ini sebenarnya simple, yang mana misalnya kita bahas dari Tony Ferguson versus Justin Gaethje. Yang menyebabkan Justin Gaethje menang adalah Justin Gaethje lebih fokus kepada counter plus combo yang dikemas dengan head movement. Kalau Trevor Whitman tahu Tony Ferguson ini tidak beraturan, jadi harus dilawan dengan kefokusan counter. Dan kenapa Justin Gaethje kalah dari Dustin Poirier di fight sebelumnya? Karena Justin Gaethje kalah di durability-nya. Dustin Poirier justru tambah kuat ketika terpojok, sedangkan Justin Gaethje tidak. Sekeras apapun tinju dari Justin Gaethje bisa dilawan dengan durability-nya Dustin Poirier, dan Dustin Poirier juga punya kardio kuda. Lalu kenapa Dustin Poirier kalah dari Charles Oliveira? Oke, Dustin Poirier punya durability yang kuat, tapi Oliveira punya hati yang kuat juga. Mau muka Oliveira berdarah pun, mau kalah dari segi striking pun, mau sesakit apapun serangan Dustin, keteguhan hati Oliveira amat kuat. Dan masalahnya di Dustin adalah serangannya sangat monoton, yaitu cuma mengandalkan jab, overhead, dan hook. Gak lebih dari 3 itu aja. Gak ada elbow, knee, dan tendangan, apalagi takedown. Sehingga Oliveira bisa meredam kebrutalan Dustin Poirier dengan clinch dan serangan satu siku dengan elbow dan knee. Dan yang pasti Dustin Poirier lemah di jiu-jitsu. Nah, lalu kenapa Charles Oliveira kalah dari Islam Makhachev? Ini bukan soal level grappling lagi, tapi soal kekuatan otot. Oliveira kurang expert apa di dunia grappling. Dia pemenang kuncian terbanyak di dalam sejarah UFC. Jadi nggak mungkin Oliveira nggak tahu caranya supaya bisa lepas dari arm triangle choke. Cuma masalahnya Oliveira tidak punya kekuatan yang cukup untuk melepaskan kuncian. Bahkan jangankan melepaskan kuncian, untuk mengangkat badan saja ketika di side control, Oliveira tidak sanggup berontak. Ya ibarat kalau misalnya Oliveira adu panco dengan Islam Makhachev, ya jelas Islam yang menang. Nah, kenapa Islam Makhachev tidak bisa menghabisi Volkanovski? Bahkan pertarungannya pun terbilang imbang. Itu semua karena secara kekuatan, rupanya Volkanovski sedikit lebih kuat daripada Islam Makhachev. Jadi jangan heran, nggak ada kuncian Islam Makhachev yang masuk dengan dalam. Seperti yang pernah gue bilang, saking kuatnya Volkanovski, untuk sekedar mengangkat tangan Islam Makhachev dari ketiaknya Volkanovski, Islam tidak sanggup. Jadi dari sini kita perlahan mengerti apa itu legacy, apa itu level, dan apa itu pound for pound. Karena setiap kemenangan pasti ada histori yang sangat panjang, dan sebesar apapun histori yang ditoreh Volkanovski, masih kalah panjangnya dibanding historinya Jon Jones. Nah, kemenangan Leon Edwards ini yang makin bikin gua membuka mata dan makin garu-garu kepala. Teman-teman yang udah lama subscribe channel ini mungkin masih ingat kalau gua pernah bilang, entah dengan cara apa seorang monster seperti Kamaru Usman bisa dikalahkan. Dari segi stand up fight, Kamaru Usman mampu membuat TKO dan adu striking 5 ronde dengan Colby Covington. Kamaru Usman juga mampu men-TKO Gilbert Burns dan meng-KO striker murni seperti Jorge Masvidal. Sedangkan dari ground fight, wah, ini sih jangan ditanya. Kamaru Usman adalah grappler terbaik di kelas ini. Kalau kardionya, Usman mau diajak 10 ronde pun masih kuat. Fight IQ-nya juga yang paling cerdas di kelas ini. Dagunya pun terbilang dagu granit. Adu pukul 5 ronde dengan Colby Covington nggak bikin retak rahang dan dagu Kamaru Usman. Sehingga mungkin satu-satunya celah yang bisa bikin Kamaru Usman kalah hanyalah ketika Usman dikunci. Walaupun kini Usman adalah sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu, tapi Jiu-Jitsu Kamaru Usman sepertinya tidak berfungsi. Sehingga gue yakin nggak ada satupun orang yang yakin bahwa Leon Edwards bisa menang dari Kamaru Usman. Karena Leon Edwards bukan ahli Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi jelas kalau adu striking apalagi adu grappling, udah pasti Leon Edwards yang kalah. Namun rupanya dua kemenangan Leon Edwards benar-benar makin menjelaskan kita bahwa MMA adalah olahraga paling rumit di dunia, terutama untuk bisa menjadi fighter terbaik sepanjang masa. Dalam artian, semestinya Kamaru Usman bisa dianggap lebih baik dari Khabib Nurmagomedov. Karena dari segi pertahanan gelar saja, Usman 5 kali mempertahankan gelarnya, belum pernah knockdown dan di takedown. Tapi karena kekalahannya dari Leon Edwards, kok gue ngerasa nama Kamaru Usman hilang begitu aja, menjadi jauh di bawah Khabib Nurmagomedov. Sehingga itu menandakan
mempertahankan legasi itu, khususnya di MMA, sangatlah amat berat. Dan sebenarnya cara Leon Edwards menang dari Kamaru Usman terbilang sederhana, karena Leon Edwards tidak perlu mengejar kemenangan knockout, tidak ada darah yang keluar, tidak ada takedown yang dilakukan, apalagi kuncian, tapi bisa menang. Ini adalah fakta yang sangat gila menurut gua, dan sangat menambah wawasan kita semua soal MMA, soal cara menang di MMA. Seperti hal penyebab kenapa untuk melawan Al Iaquinta saja, Khabib hanya menang unanimous decision, sedangkan melawan Justin Gaethje hanya butuh 2 ronde. Itu semua karena kematangan game plan. Sehebat apapun fighter kalau game plan-nya ngawur, ya hilang skillnya. Kayak kasus Khamzat Chimaev yang dimarahi habis-habisan oleh pelatihnya karena bertarung di luar game plan. Alhasil, wajah Khamzat Chimaev penuh luka. Nah, berkat pengalaman 2 pertarungan sebelumnya, Leon Edwards makin punya analisa yang sangat kuat. Yang pertama, Kamaru Usman habis dioperasi, sehingga kemungkinan besar power knockout-nya yang digunakan untuk menidurkan Gilbert Burns dan Jorge Masvidal tidak akan keluar lagi. Kedua, Anda tidak akan mungkin bisa menahan takedown dari Kamaru Usman. Jadi belajar dari Volkanovski, yaitu fokusnya adalah cara bangkit dari takedown. Ketiga, jiu-jitsu Kamaru Usman sangat buruk. Jadi jangan khawatir ketika dikontrol di ground. Leon tidak akan dikunci oleh Kamaru Usman, jadi fokus saja untuk cara bangkit dari takedown. Keempat, belajar dari Conor vs Dustin 2, bahwa baik Usman maupun Conor sama-sama di bawah pelatih tinju, yang mana pasti fokus dengan kemampuan tinju, sehingga cara meredamnya adalah dengan caranya Mike Brown, yaitu hancurkan pondasinya. Kalau Dustin Poirier hanya fokus kepada low kick untuk merusak kuda-kudanya Conor McGregor demi mematikan gaya bertarung tinju Conor, sedangkan Leon Edwards bukan hanya sekedar low kick, tapi body kick dan head kick, sehingga berkat jangkauan kaki yang sangat jauh, membuat Kamaru Usman kesulitan melancarkan strike-nya. Gara-gara head kick atau body kick-nya Leon Edwards, jangankan Kamaru Usman bisa melakukan hook, untuk bisa melakukan jab saja menjadi sulit. Kelima, untuk membuat knockout seorang Kamaru Usman adalah perkara yang teramat sulit. Walaupun Leon Edwards sempat berhasil, tapi gue yakin itu tidak akan pernah terulang lagi. Sehingga Leon Edwards tidak seperti terburu-buru untuk mengejar kemenangan knockout. Leon Edwards tidak berambisi membuat Kamaru Usman berdarah-darah. Leon Edwards hanya fokus mematikan tinjunya Kamaru Usman dan memperbanyak signifikan strike. Dan itu Leon Edwards lakukan selama 5 ronde. Dan keenam, ada peraturan baru dari UFC semenjak UFC 285, yang mana jika fighter hanya mengontrol saja, tapi tidak ada ancaman kuncian atau serangan, apalagi hanya sekedar membuat lawan lelah, maka wasit berhak melepas kontrol tersebut atau memisahkan kedua fighter. Dan ini jelas sangat merugikan khususnya bagi Kamaru Usman yang lebih sering mengandalkan kemenangan waktu kontrol, sehingga Leon Edwards selaku striker menjadi diuntungkan dengan peraturan ini. Jadi itu 6 aspek yang bikin Leon Edwards menang. Nah, obrolan selanjutnya kita bahas kemenangan siapa nih brother? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.